Assalamualaikum. Kali ini saya akan memperpanjang SIM C di Satpas Singosari. Ini saya akan mulai dari fotokopi dulu, kemudian tes kesehatan, baru ke area Satpasnya. Dulu sudah di parkiran Satpas. Masuk saja kalau mau parkir. Di bagian paling belakang ini banyak orang ngantri, kita mau tes. Terus kalau di dalam mau cari fotokopian ada di sini, fotokopian. Terus di sebelah tengah ini, di tengah video ini ada untuk pembelian map. Ini saya beli map C, ini 4.000 harganya, dan harus beli dari sini. Tadi saya udah cek kesehatan. Itu orang-orang mau tes, itu dicontohin oleh Pak Polisi. Sedikit review tentang yang sudah saya lakukan hari ini tadi. Jadi sengaja saya bagi menjadi 2 hari biar saya tidak terjebak di dalam antrian. Karena kalau di dalam antrian, contoh seperti ini, mulai dari pengurusan kesehatan, kalau kita datang pagi pun misalkan jam 7:30, jam 7, kita baru bisa dapat itu sekitar di atas jam 9-an. Artinya ada waktu 2 jam untuk mengantri. Makanya kenapa saya
bagi 2 hari. Terus kedua, kalaupun kita di dalam ruangan satpas, kita juga akan mengantri lama lagi. Karena tadi jadwalnya jam 9, misalkan surat kesehatannya, maka di dalam kita akan ngantri lagi. Beruntung rumah saya cukup dekat dengan satpas, hanya sekitar 10 menitan ke satpas karena saya sama-sama di daerah Singosari sini. Jadi saya usahakan saya bagi menjadi 2 hari. Hari pertama adalah pengurusan kesehatan. Tadi saya coba sekalian masuk ke dalam satpasnya, beli map, terus saya daftar sekalian untuk dapat formulir. Jadi besok itu rencana, setelah video ini, setelah besok orang-orang ngantri untuk mendapatkan formulir, mungkin saya jeda waktu 2-3 menit, saya langsung masukkan ke meja untuk mendapatkan nomor antrian. Semoga dapat antriannya awal. Itu aja. Jadi urutannya adalah sebagai berikut. Pertama kita siapkan fotokopi 4 biji. Kenapa 4 biji? Karena 2 biji itu digunakan untuk di tes kesehatan. Tadi tahu sendiri tes kesehatannya sepi, hanya ada dokter sama admin, mungkin perawat di situ. Jadi saya langsung masuk ke dalam ruangannya, ketemu dengan dokternya, dia tidak perlu mengisi formulir apa-apa, langsung dites mata, kanan kiri cuma 1 huruf, masing-masing 1 huruf. Tadi saya coba pakai kacamata dan lolos. Sebenarnya kita nggak pakai kacamata kalau masih -1 atau -1,5, nggak usah pakai kacamata, nggak apa-apa. Tadi saya coba pakai kacamata, dites langsung lolos. Kemudian saya dipanggil untuk tes buta warna. Tes buta warna saya dites sekitar dari 10 huruf yang ada di meja dokter itu kita dites paling 3 atau 4 huruf saja, dan alhamdulillah lancar semua. Kemudian ditanyakan satu hal, apakah kita punya penyakit yang berat seperti asma, epilepsi dan yang lain-lain. Jawab aja tidak. Sudah itu nggak sampai 1 menit semua proses yang ada di ruang kesehatan langsung kita menuju ke meja pembayaran. Di situ kita nyerahkan tadi sama keterangan bahwasanya kita lolos, membayar 20.000. Tidak ada antrian, sekali lagi tidak ada antrian. Dulu saya pernah dari jam 7 waktu perpanjangan SIM A, jam 7 sampai dapat tuh setengah 10 baru dapat surat kesehatan. Bayangin 2,5 jam mengantri hanya untuk tes kesehatan. Di satpasnya nggak sampai 1 jam, setengah 11 waktu itu sudah dapat SIM. Harapannya besok juga seperti itu. Nah, tadi setelah dapat surat kesehatan saya coba langsung masuk ke satpas. Parkiran tadi parkir di luar. Terus kemudian parkir, saya pindah ke dalam satpas, saya langsung menuju ke koperasi. Koperasi itu ada 2 sebelah. Kalau kita berjalan dari arah ruang satpasnya, ruang SIM-nya, sebelah kiri itu ada ruang uji sepeda motor. Langsung saja terus, nanti di situ ada 3 baris. Yang baris pertama paling kiri itu pembelian map, lorong kecil aja sekitar 2 meter. Kemudian agak di bagian depan itu fotokopi dan alat tulis. Kemudian di paling bagian kanan tuh kalau kita mau peningkatan, misalkan SIM B ke B2 umum, B1, B, mungkin saya kurang tahu, intinya peningkatan A ke A umum seperti itu. Kita mengambil surat keterangan itu yang bagian kanan. Tadi saya masuk di bagian paling kiri saja, yaitu untuk pengambilan map. Harganya 4.000. Setelah dari pengambilan map, karena kita perpanjangan, langsung saja menuju ke formulir. Tadi map tadi di dalamnya diisi surat kesehatan dan 3 buah masing-masing fotokopi SIM dan fotokopi KTP, sertakan SIM KTP asli. Nanti di dalam cukup dicek sebentar, KTP aslinya harus dikasihkan. Kayaknya sih nggak dicek, tapi di keterangan kita suruh mencantumkan. Habis itu kita dikasih formulir. Nah di sini formulir langsung saya isi. Saya nggak ngambil nomor antrian. Nomor antrian akan dikasih setelah kita mengisi formulir secara lengkap. Tapi saya isi formulir secara lengkap, saya pulang. Sebelum lanjut besok pagi, patut saya terangkan apa yang harus kita siapkan. Tadi saya katakan ini SIM fotokopi siapkan 4 biji, kemudian fotokopi KTP siapkan 4 biji juga. Terus kita menuju ke kesehatan. Tadi kita dapatnya seperti surat kesehatannya. Surat kesehatannya, surat keterangan dokter untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Di sini kita akan dapat golongannya apa, kemudian ini mau baru perpanjangan atau SIM khusus. Ini keterangannya saya, kita tambahkan kalau misalkan keterangan golongan darah kita ketahuan, kita kasih tahu. Ini saya lingkari sendiri. Dan cukup surat keterangan dokter. Ini sama 3 buah KTP sama 3 buah fotokopi KTP sama fotokopi SIM. Arahkan ke meja tadi untuk mendapatkan formulir ini. Jangan lupa mapnya diisi dulu, diisi lengkap, nama, tempat tanggal lahir, sama alamat ke meja pendaftarannya. Ini harus
harus golongan ini harus beli di Satpas, tidak boleh tidak. Mungkin karena koperasi kali ya. Terus ini adalah formulir yang didapatkan di dokumen sisa tadi. Formulir yang didapatkan ini ada selembar formulir ini yang akan saya masukkan besok sekitar jam 8 ketika sudah buka. Cukup simpel, data permohonnya yaitu jenis SIM-nya apa, di sana semua ada contohnya. Kemudian SIM apa saya pakai C, terus ini nggak usah diisi, email dan lain-lain, terus kemudian diisi di Satpas. Ini data-data pribadi, yaitu kewarganegaraannya apa, nomor KTP, nama saya sesuaikan dengan KTP, termasuk gelar saya masukkan, terus jenis kelamin, laki-laki perempuan, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, terus alamat sekarang, provinsi, terus agama, tinggi badan saya selalu tinggikan, lebih tinggi. Untung berat nggak dimasukkan ya, kalau dimasukkan kan baper kali. Kemudian pekerjaan, saya tulis swasta, berkacamata tidak, cacat fisik tidak, telepon HP kita, asal negara Indonesia. Kemudian kalau perlu pendidikan diisi, ini saya isi S2. Kemudian nomor kontak darurat terus tanda tangan. Terus yang bagian belakang ini tidak perlu diisi karena ini kalau nggak salah ini untuk ujian untuk teori, kemudian ujian simulator kalau perlu simulator, praktik 1, praktik 2, dan data SIM. Ini hologram ini asli ya, hologram asli. Biasanya saya ngutang nih, harusnya dibayar duluan ini, cuman karena sudah bayarnya nanti besok lah Pak, saya bayar G. Itu ya sudah, besok disiapkan. Ini kita kasihkan ke meja pendaftaran bagian depan. Bismillah. Ini ada lalat muter.
Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Tadi triknya yaitu kemarin saya mengurus berkas kesehatan sama ngambil formulir, kemudian saya isi di rumah. Pagi tadi itu sudah ada antrian panjang, mungkin sekitar 40-an orang berbaris. Akhirnya saya berbaris juga, datang jam 7.40. Itu bukanya jam 8 untuk semua loket pengurusan. Jam 7.40 saya ngantri. Begitu ngantri di depan, ternyata sebagian besar di depan saya itu orang yang masih mau ngambil formulir. Jadi dia baru ngurus kesehatan sama ngambil map. Akhirnya saya dipanggil yang lorong kanannya dari antrian tadi, yang sudah ngisi formulir langsung ke sini. Alhamdulillah saya langsung masuk ke sebelah kanan, dapat antrian nomor 2. Jadi dari 40 tadi langsung saya skip nomor 2 karena dengan triki yang kemarin itu. Masuk saya jam 7.47, saya ingat tadi masuk ke ruang duduk, dipersilakan sama Pak polisinya, kepala Baursim, orangnya sangat ramah. Itu siapa tadi kurang hafal, bahkan ketika pulang pun saya disapa, dibilang terima kasih. Jadi saya masuk duduk, jam 8 tet, Bapak Baurnya bilang sebentar saya mau ngasih pengarahan kepada yang SIM pengurusan baru. Kemudian jam 8.30 mulai dipanggili antrian B1 sampai B20 untuk menuju ke loket 1. Jadi saya kasih penjelasan, loket 1 ada 4 loket, loket 1 yang paling kiri, nanti setelah dari ruang tunggu kita keluar tuh loket 1 paling kiri itu ruang pembayaran BRI, loket 2 tuh untuk pendaftaran atau registrasi. Tadi kita semua nanti termasuk pendataan semua di situ. Yang loket 3 itu ruang foto. Nah ini sedikit info dulu, ruang pendaftaran sama ruang foto itu dijadikan satu dulu, makanya ketika dipanggil namanya langsung diketik namanya, di foto kita duduk. Sekarang enggak, ruang registrasi sendiri, kemudian ruang untuk foto sendiri. Jadi di ruang registrasi ada 3 meja, tadi teman baru terisi 1 meja. Kemudian ruang foto itu cuma ada 1 orang di situ, itu khusus untuk foto saja, sama penyerahan SIM yang lama. Jadi saya ulangi, tadi kita dipanggili ke loket 1 membayar 75.000 karena perpanjangan SIM C, sama membayar iuran PMI. Tadi ada bekas iurannya PMI 2.000. Jadi bukan tidak pakai kwitansi, semua pakai kwitansi. Tadi 77.000 pembayarannya. Setelah itu kita duduk kembali 2-3 menit, kita dipanggil untuk registrasi. Registrasi di situ kita masukkan semua datanya, divalidasi ulang dengan eKTP. Memasukkan data eKTP, nanti semua data otomatis kecabut dari dispenduknya. Kemudian kita layarnya juga dilihatkan, kita ada 2 layar ke Bapak polisinya sama layar ke kita. Kita akan dilihatkan ini datanya benar. Tadi validasi nggak bisa, ternyata minta dimasukkan semua gelarnya, dari semua gelar tadi saya dimasukkan. Dan sudah, kita langsung menuju ruang foto. Langsung menuju ruang foto sama membawa berkasnya tadi. Membawa berkas menuju ruang foto. Menyerahkan SIM yang lama. SIM yang lama diserahkan, kita identifikasi semua titik jari, 10 titik jari kita masukkan. Kemudian kita foto, badan menempel ke mana, ke background. Saran saya semenempel mungkin, biar hasilnya lebih bagus, menempel ke background. Habis itu langsung kita menuju ke ruang pengambilan foto. Di ruang pengambilan foto, registrasi dulu, tulis ya alamatnya, tulis alamatnya, nama sama alamatnya, terus nunggu nggak lama produksi, mungkin 2-3 menit nunggu, langsung jadi, langsung keluar lagi. Total proses sebenarnya dari kalau kita rutin jam 8.30 tadi saya udah mulai proses pembayaran loket 1, 2, 3, 4, saya jam 8.50 udah keluar, 20 menit saya bilangi. Makanya trikinya adalah usahakan mendapatkan formulir sama kesehatan di hari yang berbeda dengan pendaftaran. Jadi tidak perlu menunggu lama, itu triknya. Alhamdulillah sudah punya SIM baru. Semoga berkenan. Ada diskusi, pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, make my body go. Make our bodies high.